Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru peserta Pretest PPG Guru SD terkhusus bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas atau guru kelas. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Nah, pembahasan dan soal-soal yang akan kita kerjakan nanti ini saya telah sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022. Dan marilah kita bedah dulu kisi-kisi tersebut, baru kita akan belajar mengenai sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Di sini di indikator soal bahwa nanti akan menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi nanti kita diminta untuk memberikan sikap yang nyaman terhadap peserta didik dalam pembelajaran. Oke, kita bahas dulu mengenai sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Yang pertama, selalu punya energi untuk siswanya. Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengarkan dengan saksama. Nah, jadi saat kita mengajari siswa kita, selalu penuh perhatian terhadap siswa kita, selalu senang dan memberikan rasa nyaman kepada siswa kita saat belajar. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Nah, ini juga sesuatu hal yang penting. Seorang guru yang baik juga menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Ini adalah sikap kita senang dalam belajar. Kemudian yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Nah, ini juga perlu kita miliki agar sikap yang senang dan nyaman untuk peserta didik dalam mengajar. Punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik. Saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Yang kelima, bisa berkomunikasi dengan baik orang tua. Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Nah, dalam hal ini, kita sebagai guru harus mampu berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid dari siswa kita. Fungsinya apa? Ini adalah menunjukkan sikap kita yang senang mengajari anak-anak mereka, senang mengajari, dan anak-anak mereka juga sangat senang dengan kita, dan ini juga memberikan rasa nyaman kepada orang tua atau wali murid yang kita ajari. Yang keenam, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Kita harus memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelas kita itu untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka. Yang ketujuh, pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Ini juga menunjukkan kita senang dalam belajar, senang dalam mengajar, dan senang dalam memikul profesi guru ini. Kita senang memikulnya. Kemudian yang kedelapan, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subjek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. Yang kesembilan, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pengajaran. Nah, ini juga merupakan sikap senang kita dalam belajar bersama anak-anak. Kemudian yang ke-10, punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada diri kita bahwa seorang guru yang baik itu mengembangkan hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya. Yang ke-11, mengajar
siswa untuk belajar bagaimana belajar. Sebuah hal yang tidak mudah membuat proses pembelajaran yang pada proses adalah guru membiarkan siswanya menemukan sendiri pertanyaan atau pertanyaan yang guru berikan. Banyak guru memotong proses itu dengan alasan waktu yang sempit dan tuntutan kurikulum yang banyak. Ada situs yang bisa menerangkan dengan baik mengenai strategi membuat siswa bisa menemukan sendiri pertanyaannya dengan metode yang disebut sebagai visual thinking. Nah, situsnya bisa diambil di sini ya, www.pz.harvard.edu projects visible thinking. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bahas dulu soal-soal ini, kita akan jawab. Soal yang pertama, ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah apakah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar, ataukah B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru, ataukah yang C. Siswa yang kemampuannya kurang pelajaran. Ini apa tadi lupa saya. Kemudian yang D. Setiap siswa tanpa terkecuali harus bersungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Nah, oke, kalau yang A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa. Nah, ini tidak sesuai dengan konteksnya ya. Konteksnya di sini adalah siswa itu pinter, tetapi dia kurang dalam memperhatikan guru. Maka apa yang kita katakan ke dia? Berarti yang A ini salah ya. Kemudian yang B, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan. Nah, ini subjek atau siswanya terkena ini. Ya, pribadinya kena ya. Kita memperingati secara pribadi ini ya. Berarti prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan. Nah, ini kan tadi kata kunci yang ada di soal. Berarti memperhatikan, di sini juga memperhatikan. Di sini juga siswa itu berprestasi. Nah, di sini prestasinya ya. Ini juga prestasi, berarti yang B ini nyambung. Jadi yang B kita simpan dulu. Kemudian yang C, siswa yang kemampuannya kurang dalam pembelajaran. Ini pilihan apa ini? Saya nggak tahu ini. Pasti ini salah ya. Yang D, setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran. Nah, pertanyaannya di sini adalah hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut. Nah, siswa tersebut itu siapa? Ya, siswa yang punya prestasi dan kurang perhatian. Nah, tapi kalau di sini setiap siswa tanpa terkecuali berarti semua yang dituju, bukan siswa tersebut. Jadi yang D salah. Jawaban yang benar adalah yang B. Sekarang kita ke soal berikutnya. Seorang siswa bertanya tentang materi yang Anda jelaskan berkali-kali, namun siswa Anda tetap menanyainya. Maka sikap Anda sebagai guru adalah A. Anda menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan penuh paksaan. B. Oke, kita bahas dulu yang A ya. Kita menjawab siswa tersebut. Ya, walaupun kita sudah berkali-kali menjelaskan materi tersebut, tetapi kita menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan penuh paksaan. Jadi, kalau ini sudah benar perilakunya, menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan tapi salahnya di mana? Salahnya di sini, yaitu penuh terpaksaan. Berarti ini tidak menunjukkan sikap senang dalam mendidik ya. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail. Nah, ini kita simpan dulu karena walaupun kita sudah jelaskan berkali-kali, kita akan memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail. Berarti ini menunjukkan sikap kita sangat senang ditanya oleh siswa kita. Di yang B kita simpan dulu. Yang C memberi penjelasan terkait dengan pertanyaannya
sambil membentaknya. Oke. Sikap yang di sini sudah benar memberikan penjelasan terkait, ya. Tapi dia sambil membentaknya, maka ini salah. Ini tidak menunjukkan kesenangan dalam mendidik. Yang C salah. Kemudian yang D memberikan jawaban kepada siswa tersebut dan memarahinya. Nah, ini juga sama dengan yang C. Memarahinya itu adalah sikap yang salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, yaitu memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail. Berikutnya, salah satu siswa Anda berpakaian dengan tidak rapi, kemudian siswa Anda mendekati Anda dengan penuh senang dan semangat untuk bertanya. Apa yang Anda katakan kepada siswa tersebut? Oke. Jadi kondisinya di sini siswa itu menggunakan pakaian yang tidak rapi, kemudian tetapi dia memiliki keinginan untuk bertanya kepada Anda. Nah, sikap Anda itu seperti apa sih? Apa yang Anda katakan kepada dia? Apakah yang A memberikan jawaban atas pertanyaan dengan senang hati? Oke. Yang A kita simpan simpan ya, karena di sini dia bertanya dan kita menjawabnya dengan penuh senang hati. Apakah yang B mengomentari pakaian yang ia gunakan karena tidak rapi? Oke, ini juga bisa, tetapi komentar itu bisa bersifat negatif. Jadi ini tidak bisa kita gunakan karena tidak menjawab juga pertanyaan dari siswa tersebut. Kita malah fokus terhadap pakaian yang tidak rapi. Oke. Ini tidak menunjukkan sikap senang kita dalam mengajar. Kemudian yang C, memberikan jawaban atas pertanyaannya dan Anda memarahinya. Ini juga salah. Kalau kita memarahinya, ini juga bukan sikap yang senang. Yang D, membiarkan saja siswa tersebut dan tidak menjawabnya. Apalagi ini cuek dengan keadaan siswa yang tidak rapi dan cuek lagi saat siswa yang sedang bertanya. Ini jelas salah. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita pelajari di video ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.